Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sehat Kota Balikpapan, jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Pada hari ini, tanggal 29 Mei 2022, kita bersama-sama memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-26. Tema Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini adalah Lansia Sehat, Indonesia Kuat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Hamidah, SPPD, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes dari Rumah Sakit Kaduyoso Jatiwibowo. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sehat Dr. ya dok. Iya. Yang kedua adalah Ibu Walia, beliau adalah pengurus PKK Kelurahan Karangrejo yang tetap aktif, sehat, ya. Selamat siang Bu Walia, apa kabar? Selamat siang, sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, sahabat sehat Kota Balikpapan, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang luar biasa ini dengan tema bagaimana kita menjaga kesehatan di masa lanjut usia. Dan semoga dari bincang-bincang ini banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama ini dok, masa lanjut usia ini kan pasti akan dialami oleh semua orang ya dok, yang insya Allah kalau umurnya diberikan kesempatan umur. Nah, dan ini adalah suatu proses yang alami. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ini di masa lansia itu dok? Mohon penjelasannya dokter. Baik, terima kasih Dokter Nurina Aryani. Ini alhamdulillah ya, saya bisa ketemu lagi dengan sahabat lama saya. Dokter Nurina Aryani ini teman saya waktu zaman saya masih ngambil dokter umum di Gajah Mada. Kami sama-sama satu angkatan. Kebetulan beliau juga akhirnya ditempatkan di sini, saya juga di sini, jadi ketemu lagi di sini. Jumpa lagi Senang kita sekali dok. bisa bersilaturahmi ya, Ya, dok ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini, ngomong-ngomong tentang lansia, sebetulnya kita berdua ini juga sudah Betul, sudah dokter. bisa disebut lansia ini ya dok ya, karena usia kita sudah di atas atau di bawah ya dok ya, di atas 50, di atas Ya. setengah abad, sudah lebih setengah abad. Jadi begini, ini kalau dari sekarang Kemenkes ya istilahnya ya, kalau dulu kita Depkes ya, Betul, juga dok. dari WHO atau dari beberapa definisi yang lain, lansia itu pada umumnya 60 tahun ke atas. Iya. Gitu ya. Seperti kalau Depkes itu membagi ada usia lanjut dini antara 45 sampai 59 tahun, itu kita sudah termasuk nih ya, Termasuk dok, ya. dokter kita. Iya. Kalau Bu Walia alhamdulillah sudah sangat bersyukur ya Bu ya, tetap sehat di usia yang lanjut. Kemudian setelah itu baru yang lansia yang sebenarnya lebih dari 60 tahun. Kalau WHO malah membaginya ada 4 kalau nggak salah ya. Itu dari middle age, ini bahasa kerennya lah, ini middle age itu antara umur 49 sampai 64. Kemudian elderly antara 65 sampai dengan 79. Kemudian 80 sampai 90 itu old, 90 ke atas baru disebut very old, itu yang betul-betul lansia. Betul, Kalau betul dari lansia. WHO yang zaman sekarang seperti itu. Iya. Nah sekarang mengenai
apa sih sebetulnya yang terjadi pada usia lanjut ini, sehingga semua orang kok rasanya nggak pingin disebut usia lanjut gitu. Kita jadi menolak tua gitu. Padahal di dalam tubuh kita mau nggak mau terus berjalan proses penuaan itu. Wah, kayaknya kita aku masih bisa ini, masih bisa itu. Kalau orang Jawa bilang apa ya, nafsunya tinggi tapi tenaganya nggak ada, tenaganya kurang. Iya. Jadi banyak sekali memang yang terjadi setelah usia 45 tahun, terutama untuk wanita ya. Memang akhirnya ya bukan mengganggu ya sebetulnya, tapi ya ini proses alami ya. Iya, jadi mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh. Semua proses akan terjadi penurunan dari misalnya 10%, 15% sampai akhirnya ya 100% terjadi penurunan, sehingga pada akhirnya orang tua terus jadi pikun, tidak bisa beraktivitas apa-apa, baik secara fisik, secara sosial, secara spiritual, dan secara kognitif memang mengalami perubahan. Meskipun di awal kita menolaknya, tapi mau nggak mau ya harus diterima. Paling tidak sebelumnya kita naik tangga enak-enak aja. Di usia 50 kok mulai linu ya dengkulnya kita ya. Tapi enggak, saya belum tua kok, masih ini paling ini aja enggak, padahal sebetulnya semuanya sudah berproses. Makanya pada penuaan ini disebut aging process, karena bukan hanya secara fisik tapi secara mental juga terjadi perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu pada sebagian besar orang di zaman sekarang, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi usia lanjut ini. Mungkin seperti itu, Dokter Ani. Baik, jadi semua organ mengalami ini ya proses aging ya, proses penuaan ya, yang tentu akan mempengaruhi baik fisik, mental ya, mental kita, dan juga akan mempengaruhi secara tidak langsung juga kehidupan sosial ya, Dokter ya. Betul sekali. Iya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi status kesehatan di masa lansia? Seperti kita lihat ada lansia yang sehat, kemudian tapi ada juga lansia yang kelihatan sudah lesu. Nah, itu apa kira-kira yang mempengaruhi itu, Dokter? Begini, seperti pada usia-usia yang lain juga, hal-hal yang mempengaruhi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang dari dalam terutama genetik ya. Genetik itu misalnya pada orang-orang yang dengan kalau secara gampangnya keturunan, nah misalnya ada yang penyakit keturunan, ada yang orang tuanya diabetes yang biasanya dibilang menurun, sebetulnya juga bukan menurun tapi secara umum kita menyebutnya seperti itu. Atau ada penyakit yang lain, atau ada kelainan-kelainan yang lain yang memang itu bawaan, jadi memang itu bisa menurun dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mulai dari awal pertumbuhan sampai dengan usia lanjut terutama. Kemudian kalau yang dari luar, dari gizinya, kemudian stres yang dialami, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang didapatkan, polusi dan sebagainya. Seperti itu, hal-hal tersebut akan mempengaruhi kualitas kesehatannya, mempengaruhi proses penuaannya tersebut. Apakah orang ini nanti akan bisa di usia lanjut dengan tetap sehat, dan juga aktivitasnya, aktivitas fisik yang harus dilakukan, karena tidak semua orang tua misalnya mau jalan sehat pagi-pagi atau juga tidak ada dukungan keluarga untuk misalnya menemani jalan sehat atau
yang lainnya. Seperti itu, dokter. Jadi ada faktor dari dalam dan Betul, ada faktor dari luar ya, betul, dokter betul, ya. betul. Kalau yang faktor dari dalam tadi disebutkan bahwa faktor keturunan ya atau bawaan ya, itu memang sudah diberikan ya, yang tidak bisa kita hindari. Tetapi agar supaya faktor bawaan itu tidak muncul, tidak menjadi penyakit, seperti misalnya di keluarga ada orang tua, mungkin salah satu orang tua atau kedua orang tua misalnya ada yang sakit diabetes tuh dok. Nah itu bagaimana untuk keturunannya, untuk anak-anaknya supaya tidak terkena diabetes juga? Nah kalau yang seperti ini tidak hanya pada usia lanjut, terutama yang untuk anak-anak mudanya, karena zaman sekarang ini diabetes bukan hanya orang tua saja yang terkena. Kalau dulu kan biasanya kalau sudah di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun baru diabetes. Tapi sekarang usia muda, dewasa muda 25, 30 sudah banyak yang terkena diabetes. Nah, terutama pada anak-anak dari penderita atau penyandang diabetes ya, yang seperti tadi saya katakan sudah ada faktor resiko dari keluarga, itu ya sebaiknya harus berpola hidup yang sehat. Jadi dari makanannya, kemudian dari aktivitasnya. Sekarang kan banyak junk food ya, makanan yang cepat saji, makanan manis dan sebagainya. Iya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian aktivitas, anak-anak sekarang lebih suka nge-game di depan TV, di depan laptop. Aktivitasnya nggak ada, sambil nyemil terus, sambil makan makanan yang tidak sehat dan olahraganya kurang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diwaspadai. Kemudian juga obesitas. Jadi kan banyak yang ibu-ibu lebih senang anaknya gemuk gitu ya, padahal itu resiko untuk penyakit lebih banyak. Jadi mungkin yang seperti itu juga harus dikelola lebih baik. Yang masih muda-muda, remaja, jangan obesitas deh, kalau bisa ya yang ideal lah begitu. Seperti itu dong. Baik, jadi belum tentu faktor keturunan itu bisa terus juga muncul di kita ya. Ya, belum tentu dia akan jadi manifest menjadi penyakit. Ini kalau diabetes ya, tapi kan masih banyak faktor-faktor, masih banyak penyakit-penyakit genetik yang lain yang memang pasti akan bisa muncul gitu ya, meskipun itu dicegah. Tetap perilaku hidup sehat ya, pola hidup sehat itu untuk tetap penyakit harus yang bisa dicegah. Perilaku hidup sehat tetap harus diutamakan. Perilaku hidup sehat di masa muda itu akan sangat mempengaruhi ya kualitas kesehatan kita di masa tua nanti. Ya. Bagus sekali tadi penjelasannya ya dokter ya, bahwa memang kita harus agar supaya masa tua kita smart ya, seperti yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa lansia itu yang kita harapkan adalah lansia smart, yaitu sehat, mandiri, aktif dan produktif. Nah, untuk lansia smart ini salah satu yang bisa kita mungkin kita jadikan contoh adalah Ibu Walia. Beliau mungkin bisa menceritakan, Bu Walia, usianya berapa, kemudian aktivitasnya apa yang dilakukan sekarang ini, Ibu? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kebetulan umur saya sudah 77, 77 tahun, saya lahir tahun 45 Bu ya, kata orang tua saya. Dan sampai sekarang aktivitas saya yang jelas, yang untuk hari-hari biasa selama ini alhamdulillah, seumur saya sudah gini saya masih bisa aktivitas, masih bisa masakkan anak-anak, keluarga, masih mandiri lah Bu ya, masih bisa belanja ke pasar seminggu sekali,
juga untuk cuti pakan semampu-mampu saya usahakan. Untuk yang ringan aja saya masih bisa kerjakan sendiri, yang penting saya masih bisa mandiri. Juga untuk pola makan memang saya sudah ngerti, saya juga ndak saya hindari makanan yang sudah umur sebegini mungkin ndak boleh minum ini, dari sudah saya tak hindari Bu, ndak pernah minum lagi. Saya usahakan kalau pagi itu saya cuma minum air putih yang hangat itu. Juga makanan lain yang seharusnya biasa kepingin tapi katanya itu sudah ada, saya hindari, cuma bisa sedikit ngicip yang penting ini itu untuk ini, untuk pola hidup saya hari-hari. Juga untuk aktivitas tadi ya, saya masih bisa ngikutin olahraga ringan seperti olahraga lansia itu mulai dulu saya memang aktif di situ olahraga di aktivitas. Jadi saya mikir saya jangan sampai kalau saya masih bisa jangan menyusahkan anak. Soal anak-anak sekarang zaman sekarang Bu banyakan juga kerja ngurusin anak. Kalau bisa saya juga masih bisa membantu ngomong cucu saya hanya walaupun cuma mengawasi aja, ndak gendong. Jadi juga anak-anak saya selalu mendukung saya kemana saya punya aktivitas. Juga saya juga sering kumpul-kumpul sama teman-teman yang seumur saya, bisa bagi pengalaman hidup. Sudah tua kayak gini hanya orang tua itu sok merasa ndak ada gunanya katanya Bu ya. Tapi kalau sudah kumpul teman-teman ternyata mereka itu sama ya? Bu, sama keluhannya itu sama. Jadi saya semangat lagi, berarti tidak saya aja yang menjalani gini, mudah teman-teman anak-anak ini. Nah Ustaz Bu, Ibu udah saya ikut di rumah aja. Nah kalau kita masih bisa apa salahnya Bu ya. Terus ada organisasi mama di RT, masih ada pertemuan, nanti saya sudah tua tapi bisa ngasih, walaupun nggak ngasih apa tapi ngasih apalah nasihat yang bisa untuk sehat. Ya. Kebetulan saya juga masih dulu saya kader Posyandu mulai tahun 80, tapi saya aktif betul memang waktu kiprahnya di situ. Kenapa? Saya dulu anak saya banyak Bu, jadi Posyandu dulu yang pertama bukan ke gizi, sekarang yang lebih ini Pak. Dulu programnya keluarga berencana Bu. Jadi saya mau ini supaya anak generasi yang kita jangan banyak anak seperti saya, soalnya kan orang hidup tuh makan tapi kedepannya pendidikannya itu. Jadi saya rajin di Posyandu itu sampai sekarang saya masih aktif, masih memang bantu masyarakat yang semampu saya sebisa saya. Alhamdulillah kok di situ saya selalu sehat Bu ya. Mana sering banyak jalan aktivitas. Saya juga kalau tidur itu bangun tuh enggak mesti ya sebelum subuh Bu. Jadi saya enggak pernah tidur itu bangun sudah kesiangan. Itu saya rasakan sendiri kalau saya tidur kesiangan juga badan juga enggak enak. Gitu lah Bu. Jadi untuk di PKK saya bukan cuma saya bisa nyarankan ibu-ibu bagaimana caranya kerja yang baik juga untuk kesehatan. Maka saya bisa nasihatin semua. Kata mana kok Ibu sering ditanyain kok bisa sehat sebegitu sampai seumur gitu dibanding teman-teman saya, teman-teman yang ada di grup lansia itu Bu, kebanyakan sudah ada yang menikah, semua ada penyakit bawaan jantung gitu. Jadi sebagian alhamdulillah di situ saya yang paling tua sendiri umur saya. Tapi saya kok masih sehat. Itu tadi juga dukungan anak-anak saya Bu, masih selalu ngasih semangat. Kalau saya pas sakit ditanya Ibu tadi makan apa, kalau sudah makan tidak boleh makan apa Bu, dimakan. Anak saya juga gitu Bu. Jadi anak saya tidak pernah ngelarang Ibu, enggak. Iya baik Bu. Jadi Ibu aktivitas sehari-hari masih ya Ibu masih ya, tetap, masih masak, kemudian masih bersih-bersih, masih ke pasar, kemudian juga semampu Ibu. Kemudian Ibu juga masih mengikuti senam senam lansia di puskesmas. Kemudian masih juga aktif di organisasi PKK ya Bu ya, dan Posyandu. Iya. Sekarang Ibu di PKK sebagai apa Bu? Kebetulan 3 tahun ini Pak Lurah isnya tidak aktif, saya dipercaya untuk mewakili jadi ketua PKK-nya. Jadi ketua PKK tingkat
kelurahan. Iya Bu. Iya, alhamdulillah usia 77 tahun tetapi masih produktif, masih sehat, mandiri, aktif dan produktif. Dan sekarang Ibu kegiatannya apa Bu selama ini bulan imunisasi nasional? Ibu ikut terlibat di mana Bu? Iya kan itu ada info dari beberapa kota jadi maupun dari dinas kesehatan Bu ya. Jadi ketua-ketua PKK itu harus memantau kegiatan imunisasi yang di RT gitu nah Bu. Walaupun saya nggak semua bisa ngikutin Bu kan hari-hari. Jadi semampu-mampu saya nanti ikut mantau di situ. Nanti bisa ngasih info ke Pak Lurah kayak apa kegiatannya RT ini bagaimana itu begitu Bu. Iya, Kan nggak sama Bu. Alhamdulillah berarti masih ikut memantau kegiatan PKK. Masyarakat, iya. Kemudian kalau dukungan keluarga menurut Ibu Waliyah sangat penting tidak Pak untuk lansia? Itu penting betul Bu. Kalau memang keluarga itu harus penting, harus ini ya, harus tahu kondisi orang tua itu yang bagaimana Bu ya. Kalau emang ibunya itu masih kuat, masih sehat ya monggo kemana, tapi jangan dilarang-larang kalau memang ini Bu. Pokoknya anak dukung. Ya kebetulan anak-anak saya juga itu tadi Bu ngerti semua, terserah Ibu kalau masih kuat ya terserah ngikutin kegiatan, kalau enggak ya ini. Saya coba Bu di rumah seminggu ada di rumah ada keluar. Itu rasanya sudah enggak enak, tanya gitu Bu. Kok rasanya kayak hampa gitu, nggak ketemu teman, mbak ini gitu. Ternyata teman-teman juga gitu. Jadi saya bisa ngasih semangat teman-teman yang lain juga, ibu-ibu yang sudah, karena PKK saya sudah umurnya sudah 40 ke atas semua Bu. Jadi sudah katanya dia kayak pralansia gitu, Bu. Jadi saya yang masih alhamdulillah saya masih bisa ngasih istinya belum jawab jangan walaupun berapa sesuai kemampuan saya. Iya. Kemudian tadi Dok bahwa Bu Waliyah tadi sudah bercerita kegiatannya seperti itu ya, masih ke aktivitas sehari-hari. Kemudian juga tadi masih punya komunitas beliau ini. Masih gaul ya. Masih gaul dengan teman-teman sebaya. Berarti Bu Waliyah akrab ya dengan media sosial, medsos, WA ya, gitu. Ya, tapi saya enggak ke Instagram, saya hindari. Karena anak ibu nanti salah-salah ini nak buka bapak sih salah-salah ngetik kan salah-salah kan ini orang nggak bisa ngomong yang ini Bu ya. Nggak usah Instagram, sih penting ibu bisa ngubungin teman-teman, keluarga, anak-anak gitu. Jadi kalau malam mau kepingin ngecek kan teman-teman ya, kalau malam ngeluh Bu saya kalau sudah tidur. Jadi saling sharing ya kalau mau tidur ya. Kadang mau jadwal memang Bu. Kalau kita banyak pikirannya tidur tuh susah. Itu. Jadi nanti dengan anak bisa tetap ngantuk tertidur. Itu Dokter Hamidah bagaimana nih setelah mendengar kisahnya Bu Waliyah dari segi kedokteran ini? Iya Dok, ini seperti yang diharapkan pemerintah ya. Lansia yang smart ya, benar-benar lansia yang smart seperti Bu Waliyah ini, alhamdulillah ya Bu ya, masih tetap sehat, tetap produktif, tetap aktif di usia 77 tahun. Saya jadi minder nih ngomong-ngomong. Iya, apakah kita bisa nanti kita ya? Kalah ya. Mungkin kita sedikit-sedikit sudah mengeluh. Iya betul. Ya seperti tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam proses penuaannya tersebut. Kalau itu baik, insya Allah ya bisa lebih baik di usia lanjutnya. Tapi kalau memang hal tersebut kurang baik, juga akan mempengaruhi kualitas pada saat usia lanjut tersebut. Dan terutama mungkin tadi yang dikatakan oleh Bu Waliyah juga gizi ya, asupan gizinya itu yang harus diperhatikan, karena usia lanjut ini bisa disebut sebagai usia yang rawan penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit penuaan. Nah,
itu sangat berpengaruh, asupan gizinya sangat berpengaruh. Seperti hipertensi yang tadinya sebelum 50 tidak ada hipertensi, tiba-tiba ada hipertensi, ada tekanan darah tinggi gitu, karena memang pembuluh darahnya sudah mulai kaku, kemudian darahnya juga sudah mulai kental, tidak seperti orang muda lagi. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan, asupan gizinya, kemudian apa yang harus dibatasi, apa kalau tidak boleh sih enggak ya mungkin, tapi lebih dibatasi. Kemudian aktivitas fisiknya juga tidak bisa seperti waktu kita masih muda. Iya, nanti umur 65 tahun masih ikut basket misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ya memang harus sesuai dengan umur, bukan hanya usia secara fisik tapi usia sel, usia yang di dalam juga. Seperti itu, Dokter. Ya, baik. Untuk ini untuk memantau kesehatan lansia di Puskesmas juga sudah ada program kesehatan lansia. Iya betul, posyandu lansia. Iya, posyandu lansia. Jadi diharapkan lansia tidak ragu-ragu untuk datang ke posyandu lansia. Memang selama pandemi ini posyandu lansia untuk sementara tidak aktif. Nah, mudah-mudahan setelah pandemi ini mereda bisa dilakukan lagi, dibuka lagi posyandu lansia, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi untuk para lansia jangan ragu-ragu untuk datang ke posyandu lansia memeriksakan kesehatannya. Seperti Bu Waliyah ini yang rajin datang ke posyandu lansia, dan kebetulan beliau ini juga pengurus posyandu lansia di RT-nya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup podcast kali ini, ada pesan mungkin dari Bu Waliyah untuk para lansia maupun keluarga yang memiliki lansia. Silahkan Ibu. Semua saya pesankan kepada ibu lansia yang kalau masih umur 50 belum merasa lansia, Bu. Yang merasakan umur lansianya sudah 60 ke atas, ya. Memang kita mauannya itu masih, kalau umurnya masih kemauan masih tinggi, tapi kan ini kan sudah lain ya, kemampuan yang kurang. Kemampuan masih ada sampai kapanpun, tapi kemampuan yang kurang. Jadi saya pesan sama lansia, jangan takut jadi lansia, tetap jaga kesehatan. Kalau masih bisa beraktivitas, laksanakan dulu, tetap dijalani. Apalagi siapa tahu yang bisa lansia masih bisa produktif, masih bisa bikin rajut, bisa bikin kue, bisa dijual untuk nambah uang jajan sendiri. Soalnya itu juga yang paling utama, Bu, ya itu lagi juga jangan biasakan sudah ngelamun di rumah. Kalau bisa keluar, cari teman-teman yang seumur, juga sedikit jalan-jalan, walaupun nggak bisa olahraga tapi jalan berapa puluh langkah ke depan bolak-balik itu bikin kita sehat. Jangan sampai selalu sakit sedikit bikin tidur, jangan sampai, Bu. Itu untuk saya. Memang saya takut betul, sudah pusing, saya tidak berani langsung tidur, tidak berani, Bu. Itu usahakan pusing itu disebabkan apa, saya tadi habis ngapain, habis makan apa, gitu dulu, Bu. Itu tuh kalau untuk saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang satu juga kebetulan walaupun dekat Puskesmas, jarang ke Puskesmas 2 tahun. Ini 2 tahun terus baru kemarin saya ke Puskesmas karena lutut saya ini, Bu, sudah sakit betul yang mungkin tidak itu faktor itu tadi mungkin ya saya sadari memang. Tapi ya alhamdulillah saya masih berusaha, saya kepengen sehat. Jangan sampai nyusahkan anak-anak kita. Soalnya anak-anak kita sekarang super sibuk, banyak yang kerja. Kalau diganggu orang tua lagi nanti tambah sama-sama stres nanti, ya. Jadi berusaha jadi lansia mandiri, masih kata-kata ibu tadi masih bisa produktif, masih bisa
aktivitas seperti biasa betul-betul diusahakan. Iya. Kalau pesan untuk keluarga yang memiliki lansia, Ibu? Keluarga ya harus mendukung, jadi harus juga ngontrol orang tuanya yang bagaimana, juga harus perlu diperhatikan, Bu. Namanya aja ketika orang merasa dirinya kan sudah kayak nggak berguna, jadi anak tuh harus bisa merhatikan orang tua. Just paling tidak boleh mengingat Bu sudah makan apa, itu orang tua diingatkan sudah bersyukur, Bu. Diingatkan aja, Bu. Ya, Ibu, ya. Di Bapak Bu itu sudah sarapan belum, itu kita sudah bersyukur. Jadi nggak dianggap kita tuh dibiarkan gitu, Bu. Itu aja. Jadi keluarga tuh gitu, Bu. Ya. Orang tua seperti kayak cucu, Bu, ya pergi sekolah salaman, itu kita sudah senang. Karena ada sekarang anak betul cuek, Bu. Itu ada. Oh enggak, cucunya enggak pernah gitu. Nah, jadi kalau kita bertemu teman itu juga untuk mendukung kita semua, bahwa ternyata keluhan tuh semua lansia itu hampir sama. Jadi keluarga saya minta dukung orang tua ini, sama kapan lagi, Bu, ya, katanya kita kalau dukung orang tua, sama orang tua ini patuh, katanya surga. Itu aja pesan saya, Bu, ya. Iya. Tadi yang menarik dari Bu Walia, jangan takut tua. jangan takut tua, memang kita tidak sendiri. Iya. Memang sudah waktunya, sudah kodratnya manusia. Itu aja. Kemudian closing statement dari Dokter Hamidah, apa nih, Dok? Pesan untuk lansia, untuk keluarga yang memiliki lansia, maupun untuk warga masyarakat di sekitarnya. Ya, mungkin sebelumnya saya nambahin tadi ya, Dok, ya, hal-hal yang mempengaruhi penuaan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Walia, stres ya, terutama mengelola stres ini, karena jangan yang sudah lansia, kita yang muda saja kalau stres terus juga jadi mukanya kelihatan, wajahnya jadi kelihatan lebih tua ya dari usianya, seperti itu. Jadi memang harus, stres ini sangat mempengaruhi, karena stres ini juga akan menghasilkan oksidan, jadi stres oksidatif yang tinggi yang bisa mempercepat proses penuaan tersebut, mempercepat terjadinya penyakit macam-macam. Mungkin itu. Kalau untuk pesan-pesannya apa ya, tapi yang pasti kita jangan menolak tua ya, Dok, ya. Iya. Jangan menolak tua, jangan takut jadi tua ya. Jangan takut jadi tua. Iya. Menarik sekali. Jangan menolak tua dan jangan takut jadi tua. Tetap menjadi lansia yang smart. Khususnya untuk para lansia, juga ini untuk kita berdua ya, Dok, ya. Mungkin tip ini jadi pesannya untuk kita juga. Yang pertama tadi, jaga kondisi, karena usia lanjut ini rentan untuk penyakit-penyakit, terutama penyakit degeneratif. Jaga kondisi fisik, kondisi mental, kondisi spiritual, dan kondisi sosial, semuanya itu yang harus diperhatikan. Kemudian pola makan, pola tidur, pengelolaan stres, dan yang utama adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga untuk para lansia ini sangat-sangat penting, karena banyak seperti tadi yang disampaikan Bu Walia, sekarang anak-anak dari orang tua yang sudah lansia ini sebagian besar bekerja, laki-laki maupun perempuan. Kalau zaman dulu mungkin laki-laki ya yang bekerja. Sekarang laki-laki perempuan semuanya bekerja, sehingga dan orang tua sendiri di rumah merasa tidak diperhatikan, merasa tidak berguna lagi, tidak dianggap. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diminimalisir. Kalau tidak bisa jangan sampai ada, diminimalisir. Sehingga kondisi mental, terutama kondisi mental orang tua ini sangat mempengaruhi kesehatannya. Untuk orang tua kondisi mental, meskipun pada usia anak-anak, usia muda juga tetap sama, tapi pada orang tua lebih rentan.
Kemudian untuk orang tua ya, untuk lansia yang ada penyakit, kalau ada keluhan segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang ada. Jadi jangan dibiarkan. Karena pada usia lansia ini tidak seperti di usia kita muda. Pada usia lansia ini proses penyembuhan, proses regenerasi sel itu sudah sangat berkurang, bahkan tidak lagi terjadi. Jadi penyembuhan akan berjalan lebih lama dan sembuh pun tidak bisa sempurna seperti itu. Tidak sehingga bisa 100% ya betul, tidak seperti ya. orang muda misalnya habis sakit. Kalau yang baru-baru saja ini COVID ya Bu ya. Pada orang muda mungkin sudah tidak ada gejala apa-apa lagi, tapi pada orang tua masih meninggalkan gejala-gejala yang lain. Nah itu yang harus diperhatikan, dan pada orang tua sebisa mungkin tidak membeli obat di luar sendiri, karena ya seperti tadi semuanya sudah berubah dalam tubuh kita ini, tidak bisa kita samakan dengan usia-usia di bawahnya. Apalagi pada usia lanjut ini penyakitnya kan umumnya banyak ya Dok ya, nggak cuma satu, biasanya ya hipertensi, ya DM, ya lututnya, ya apanya lagi. Nah, sehingga obat-obat ini pasti akan lebih banyak yang dikonsumsi, dan itu kan menyebabkan ada interaksi antar obat. Seperti itu kita nanti tidak tahu kalau tidak ke fasilitas kesehatan. Berarti tetap harus kontrol rutin ya, sesuai anjuran dokter. Betul. Jadi itu tadi supaya di usia lansia tetap menjadi smart. Iya. Kemudian untuk keluarga dokter, apa pesannya untuk keluarga yang memiliki lansia, memiliki anggota keluarga lansia? Seperti tadi, dukungan keluarga karena memang sangat penting. Jadi yang pertama, asupan gizi keluarga juga harus ikut memperhatikan. Kemudian aktivitas fisik dari orang tua juga harus ikut memperhatikan. Jadi misalnya ada orang tua yang harusnya sudah membutuhkan alat bantu tongkat untuk jalan, tapi anaknya nggak perhatian, karena pada usia tua ini resiko jatuh sangat besar ya. Itu. Jadi kemudian asupan gizi, aktivitas fisik, kemudian emosi orang tua, karena ini sangat mempengaruhi stres ya, stres mental, stres fisik itu harus diperhatikan juga. Dan ya itu tadi seperti disampaikan oleh Bu Wali ya, Bu, ya aku ini diuangkan meskipun saya ini sudah lanjut usia, dianggap, tetap dianggap ya. Itu, dan sekaligus untuk mencari jalan ke surga ya Bu ya, untuk patuh pada orang tua, kasih sayang pada orang tua, seperti itu Dok. Iya, baik. Terima kasih Dokter Hamidah, Bu Walia atas perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa memberikan manfaat baik bagi kita sendiri maupun bagi para pemirsa. Juga tadi jangan takut tua, jangan menolak tua, dan semoga kita menjadi lansia yang smart, ya, sehat, mandiri, aktif dan produktif. Dan pada Halun kali ini kita sapa lansia di sekitar kita. Apabila ada orang tua kita yang ada di luar kota, mari kita telepon, mari kita voice call atau video call dengan orang tua kita, dengan mungkin paman atau saudara kita yang ada di jauh di sana maupun ada yang di sekitar kita. Mari kita sapa lansia di sekitar kita. Baiklah, saya selaku host
mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Sama-sama, Dr. Bu. Hamidah, Bu Walia atas kesediaannya untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya selaku host mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.